Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriana Antova, perwakilan kelompok 17, dan rekan saya Febrianti Dwi Nuraini. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang penyelesaian sistem persamaan lancar dengan metode lelaran Gauss-Seidel. Yang mana metode ini digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linier yang berukuran besar dan proporsi koefisiennya besar, seperti sistem-sistem yang banyak ditemukan dalam sistem persamaan diferensial. Metode iterasi Gauss-Seidel ini dikembangkan dari gagasan metode iterasi pada solusi persamaan tak linier. Nah, berikut fungsi umumnya. Ini fungsi umumnya. Nah, ini program yang telah kami selesaikan. Program ini diawali dengan pendeklarasian file header yang digunakan. Di sini ada cout precision 4 dan juga ada di bawahnya ini. Digunakan untuk mencetak 4 angka di belakang koma. Lalu kita mendeklarasikan variabel yang akan digunakan dalam bentuk integer, yaitu ada m, n, i, j, k, dan lainnya. Nah, kemudian program akan memberikan perintah untuk menginput ordo matriks yang kita inginkan dan dikirimkan dengan variabel n. Selanjutnya yaitu pendeklarasian variabel an, n plus 1, epsilon, y dengan tipe data double yang pada dasarnya sama seperti tipe data float, namun memerlukan memori yang lebih besar. For dengan inisiasi i sama dengan 1, lalu j sama dengan 0. Ini untuk memasukkan nilai matriks dengan input a, i, j, dengan i adalah nilai baris dan j adalah nilai kolom. Lalu program memerintahkan untuk memasukkan nilai awal variabel berdasarkan n yang telah diinput dan dimasukkan ke variabel xi ini. Selanjutnya, yaitu for yang ini digunakan untuk membuat persamaan fungsi diagonal dominan. Selanjutnya, program memberikan pilihan untuk cara pengerjaan. Yang pertama dengan error, yang kedua dengan iterasi. Nah, di sini if jika kita memilih satu, maka program akan meminta untuk memasukkan nilai epsilon. Nah, setelah itu program melakukan iterasi untuk menghitung x1, x2, sampai xn. Lalu program melakukan looping untuk menghitung x1 sampai xn. Nah, dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus Gauss-Seidel, yang mana dituliskan dengan xi sama dengan xi dikurang aij dikali xj. Selanjutnya kita membandingkan nilai dengan nilai terakhir. Jika nilai semua variabel tidak berbeda dari nilai sebelumnya dengan kesalahan lebih dari epsilon, maka loop berhenti dan mencetak isi solusi. Menampilkan nilai dari solusi-solusi. Nah, apabila kita memilih 2, maka program akan meminta kita untuk menginput batas iterasi yang kita inginkan dengan variabel max. Lalu program melakukan looping untuk menghitung x1 sampai xn, dan selanjutnya membandingkan nilai dengan nilai terakhir. Nah, jika nilai semua variabel tidak berbeda dari nilai sebelumnya dengan kesalahan lebih dari epsilon, maka loop berhenti dan mencetak isi solusi. Nah, melakukan loop atau pengulangan untuk mendapatkan iterasi Gauss-Seidel itu dengan menggunakan rumus yang ini tadi. Yang ini. Nah, kemudian kita lihat hasil programnya. Dengan contoh kasus yang sudah kita buat, ini seperti ini persamaannya. Masukkan matriks ordo 3. Masukkan nilai matriks 1, 1 yaitu 4. 1, 2 yaitu 1. 1, 3 yaitu -1. Dan 1, 4 yaitu 3,
Lalu 212, 7, 1, 19, 1, minus 3, 12, 32, dengan nilai awal X0 itu 1, X1 nya 1 juga, dan X2 1. Pengerjaannya dengan error atau epsilon, untuk kita pilih 1. Masukkan nilai epsilonnya 0,000001. Lalu enter. Maka solusi yang diperoleh adalah sebagai berikut. X0-nya 1,02, X1-nya 1,98, dan X2-nya 3,0769. Apakah sama dengan perhitungan manual? Ternyata sama dengan hasil program. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menggunakan kalkulator online. Nah, di sini kita masukkan number of equation-nya atau persamaannya ada 3. Nah, maka akan muncul tampilan berikut. Nah, kita tinggal menginput 1 dan calculate. Maka akan muncul hasilnya ini. Ternyata dari kalkulator online diperoleh hasil yang sama seperti hasil pada program. Baiklah, selanjutnya kita akan mencoba untuk menjalankan program berdasarkan iterasi. Berikut kasusnya. Kita inputkan di sini matriks ordo 3. Berdasarkan iterasi, banyak iterasi 3. Nah, diperoleh solusinya sebagai berikut. Kemudian kita coba dengan kalkulator online. Nah, ini persamaannya. Kemudian ini nilai awalnya. Lalu kita find. Nah, di bagian ketiga, nah inilah hasil iterasi ketiganya, di mana X-nya 1,99 dan Y-nya 3,99 dan untuk Z-nya 2,99. Dan kita bandingkan dengan hasil program, ternyata sama. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan program dengan matriks ordo 8x8. Kita coba jalankan. Berdasarkan error, nah diperoleh solusinya adalah sebagai berikut. Kita coba menggunakan kalkulator online. Dan kita hitung. Diperoleh solusinya sebagai berikut. Maka kita coba bandingkan dengan hasil program. Ternyata hasilnya itu sama. Karena hasil program itu sama dengan kalkulator online, maka program ini sudah optimal. Baiklah, sebelumnya karena kita sudah mencoba matriks 8x8 berdasarkan epsilon, sekarang kita akan mencoba berdasarkan iterasi. Berikut kasusnya. Kemudian kita coba jalankan program.
Pengerjaannya berdasarkan iterasi. Masukkan banyak iterasi 5. Nah, diperoleh hasilnya sebagai berikut. Sekarang kita coba menggunakan kalkulator online. Nah, di sini persamaannya sudah kita inputkan. Begitupun untuk nilai awalannya, kemudian kita find. Nah, kemudian diperoleh hasilnya sebagai berikut. Ini iterasi pertama, ini iterasi kedua, selanjutnya, dan sampai ke iterasi kelima, diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, kita bandingkan dengan hasil program. Nah, ternyata hasilnya sama. Untuk lebih jelas, bisa kita scroll ke bawah. Nah, ini akarnya berdasarkan iterasi yang kelima. Nah, karena hasil program dan hasil kalkulator online itu sama, maka dari itu program ini sudah optimal dan bisa digunakan. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.